Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali dengan Pak Bangkit dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi mengenai bentuk aljabar. Nah, silakan dicermati video berikut. Nah, dalam bentuk aljabar ada beberapa unsur-unsur, yaitu yang pertama ada namanya variabel. Nah, variabel ini suatu peubah yang belum diketahui nilainya. Nah, biasanya disimbolkan dengan huruf. Kemudian yang kedua ada namanya koefisien. Nah, koefisien ini adalah pengali dari suatu variabel. Kemudian yang ketiga ada namanya konstanta. Nah, konstanta ini merupakan bentuk aljabar yang nilainya tetap. Atau hanya mengandung angka saja. Kemudian ada namanya suku. Nah, yang keempat ini suku. Suku pada bentuk aljabar dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini keterangannya. Jadi suku pada bentuk aljabar itu dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Kemudian ada namanya suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis yaitu suku pada bentuk aljabar yang memiliki variabel yang sama dan pangkatnya sama. Nah, ini suku-suku sejenis. Kemudian suku yang tidak sejenis adalah suku pada bentuk aljabar yang memiliki variabel yang berbeda. Atau pangkatnya tidak sama. Jadi yang ketujuh ada namanya faktor, yaitu pengali-pengali pada suku pada bentuk aljabar.
Nah, dari unsur-unsur ini sekarang kita akan bahas yang bagian mananya disebut variabel, koefisien, konstanta, suku, suku-suku sejenis, suku tidak sejenis, dan faktor. Misalkan ada bentuk aljabar 2A dikurang 3B tambah 4. Nah, dari bentuk aljabar ini kita bisa identifikasi, yaitu variabel sama dengan A dan B. Nah, ini variabelnya A dan B. Kemudian koefisien A sama dengan 2, jadi pengali dari variabelnya. Nah, yang berupa angka. Nah, ini 2. Kemudian koefisien B sama dengan, ini B-nya, pengalinya negatif 3. Kemudian ada konstanta sama dengan ini, bentuk aljabar yang merupakan suku tetap atau mengandung angka saja. Jadi konstantanya 4. Kemudian kita bisa hitung banyak suku sama dengan, nah suku itu kan dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Ini 1 suku, 2 suku, 3 suku. Jadi banyak sukunya ada 3. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, misalkan 3P kurang Q tambah 2R kurang 5. Nah, kita tentukan mana namanya variabel, koefisien, konstanta, dan berapa banyak sukunya. Variabel yaitu P, Q, dan R. Kemudian koefisien P-nya berapa? P-nya ini di depannya, di sebelah kirinya ya, 3. Q-nya berapa? Nah, perhatikan, pengali dari Q di sini adalah negatif 1. Jadi koefisien Q-nya adalah negatif 1. Perhatikan tandanya. Kalau di sini tandanya positif, berarti koefisien Q-nya 1. 1 atau negatif 1 biasanya nggak ditulis. Kemudian R koefisiennya adalah 2. Selanjutnya konstanta sama dengan negatif 5. Dan banyak suku sama dengan 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Nah, jadi itu anak-anak ya. Kita sudah belajar terkait dengan variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Selanjutnya contoh yang ketiga. Misalkan 4A ditambah 3B ditambah C kurang 5. Nah, variabelnya A, B, dan C. Selanjutnya koefisiennya, koefisien A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan C sama dengan, nah ini koefisien C-nya berapa? Tidak ada angkanya yang terlihat, berarti 1, karena tandanya positif. Kemudian konstantanya sama dengan negatif 5. Banyak suku sama dengan 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Nah, seperti itu anak-anak ya, terkait dengan koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Selanjutnya, kita tentukan suku-suku yang sejenis. Tentukan suku-suku yang sejenis dari 2A kurang 3B tambah 5A ditambah 4B kurang 3. Nah, suku-suku sejenisnya dari bentuk aljabar ini yaitu memiliki variabel yang sama. Ini A dengan A yang sejenis. Sehingga jawabannya suku-suku sejenis
2A dengan 5A. Kemudian negatif 3B dengan 4B. Nah, ini suku-suku yang sejenis. Negatif 3 ini tidak ada yang sejenis, karena dia merupakan konstanta. Selanjutnya, contoh yang kelima. Tentukan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar 3P² ditambah 5PQ dikurang 6Q ditambah 2P² ditambah Q. Nah, yang mana yang sejenis? Kita cermati suku-suku sejenis, yaitu 3P². Nah, ini variabelnya P, pangkatnya 2. Kita harus juga cari yang P dan pangkatnya 2, P². Nah, ini sama ini, yaitu 3P² dengan 2P². Selanjutnya 5PQ. Nah, ada yang 5PQ, negatif 6Q dan Q. Nah, ini termasuk juga negatif 6Q dengan Q. Jadi suku-suku sejenis itu memiliki variabel yang sama dan pangkatnya sama. Selanjutnya nomor 6, tentukan suku yang tidak sejenis dari bentuk aljabar 2A kurang 3B tambah 5C kurang 2A ditambah 5. Nah, suku yang tidak sejenis ini ada banyak, yaitu 2A dengan negatif 3B. Ini nggak sejenis ya. Lebih mudah mencari suku yang tidak sejenis. Selanjutnya, dua A dengan 5C, negatif 3B dengan 5C, dan yang lainnya. Masih banyak lagi suku yang tidak sejenis. Selanjutnya, contoh yang ketujuh yaitu terkait dengan faktor. Tentukan faktor dari 5A. Nah, 5A itu sama dengan 5 kali A. Jadi, faktor dari 5A sama dengan 5 dan A. Jadi demikian anak-anak pembahasan materi mengenai bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Silakan anak-anak pelajari kembali materi yang sudah diberikan. Tetap semangat belajarnya ya, anak-anak pasti bisa. Terima kasih.